Baiklah, jadi kita lanjutkan materi TOEFL kita. Kita hari ini ada di chapter ke-9 dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan membahas structure yang bagian kedua ya, teman-teman, yaitu error analysis. Jadi di structure nanti teman-teman itu kan akan diberikan total soal 40 gitu ya. Dan itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu part A nomor 1 sampai nomor 15, kemudian part B nomor 16 sampai nomor 40. Nah, kalau part A itu teman-teman disuruh milih A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya menjadi lengkap dan efektif gitu ya teman-teman. Nah sedangkan untuk part B atau bagian kedua dari structure, teman-teman nanti akan diminta untuk mencari di antara empat yang digarisbawahi dari kalimat utuh itu yang salah yang mana. Ya, atau teman-teman diminta untuk mencari kesalahan di dalam kalimat, lebih tepatnya grammar error gitu ya. Jadi kesalahan secara tata bahasa seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan latihan dulu ya, teman-teman, atau pemanasan sedikit untuk preview atau materi-materi dari chapter 1 sampai chapter 8, tapi teman-teman diminta untuk mencari yang salah di dalam kalimat. Jadi materi yang sudah kita pelajari selama ini tapi di dalam kalimat gitu ya. Nah, untuk yang pertama, kalimatnya berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, teman-teman adakah yang tahu di dalam kalimat ini ada satu kata yang salah? Kira-kira yang salah di kata apa, teman-teman? Ya, betul, Mister. Di kata worked-nya. Nah, mungkin alasannya kenapa? Mungkin teman-teman juga kalau tahu alasannya atau kata apa yang menjadi petunjuk teman-teman mengetahui kata worked itu salah. Nah, karena double past tense sudah ada did ya, sudah ada didn't atau did not. Nah, kalau ada auxiliary do, does atau did, maka gandengannya adalah verb satu. Betul, materi kita hari ke-7 dan juga auxiliary juga kita bahas di hari pertama juga sedikit gitu ya, teman-teman. Jadi auxiliary ada 4 keluarga besar berdasarkan gandengannya masing-masing. Nah, kalau auxiliary do, does, did, kata gandengannya atau verb gandengannya adalah verb satu bukan verb 2. Seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar bunyinya Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu, teman-teman. Nanti, jadi disuruh mencari yang salah di dalam kalimat dan biasanya beberapa kata di dalam soal yang tidak digarisbawahi akan menjadi petunjuk teman-teman untuk menjawab seperti itu. Nah, contoh soal kalimat kedua yang mengandung kesalahan. Misalnya, teman-teman, an electric eel able produce electricity. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Ya, that's right. Di kata able. Able itu kelas katanya kata sifat atau adjektif materi kita hari ke-6 ya, teman-teman. Ada yang masih tahu fungsi kata sifat itu apa, teman-teman, di dalam kalimat? Atau adjektif itu fungsinya di dalam kalimat apa sih? Iya, betul. Menjelaskan noun atau mensifati kata benda. Karena memang yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Maka fungsinya kata sifat harusnya menjelaskan kata benda. Nah, sedangkan able di sini, dapat di sini, atau mampu di sini menjelaskan kata kerja yaitu produce. Yang mana tidak bisa. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu bukan kata sifat, tapi antara dua, teman-teman. Kalau nggak auxiliary, yaitu kata kerja itu sendiri ya, ya Sí. kata keterangan. Seperti itu. Nah, kebetulan teman-teman di dalam apa namanya? Auxiliary, lebih tepatnya di auxiliary modal ada yang artinya sama dengan kata sifat able, yaitu dapat atau mampu atau bisa. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud? Ya, that's right. Harusnya diganti menjadi can, teman. Maaf, teman-teman. Jadinya can ya. Jadi kalimat yang benar itu harusnya berbunyi an electric eel can produce electricity. Walaupun artinya sama, tapi secara kelas kata atau secara grammar atau tata bahasa, can lebih tepat untuk menjelaskan kata kerja daripada able. Yang mana dia adalah kata sifat able ya, teman-teman. Sedangkan can itu adalah auxiliary dan auxiliary itu juga kata kerja itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kesalahan ketiga, biasanya di soal itu ada dua kata yang dibalik, teman-teman. Contohnya, dua kata yang dibalik di dalam kalimat, misalnya, the method new was proven to be effective. Ada yang tahu, dua kata yang harusnya dibalik di kalimat ini supaya kalimatnya benar, kata apa dan kata apa, teman-teman? Nah, kata new method ya. Jadi, new itu kelas katanya adalah kata sifat, sedangkan yang dijelaskan adalah kata benda method. Ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif. Jadi, urutan ketika adjektif menjelaskan kata benda dan nempel dengan kata benda yang dijelaskan, itu harus kata sifatnya dulu, baru kata benda. Dan kata sifat itu ada banyak ya, teman-teman. Yang kemarin kita pelajari ada 3. Nah, 3 itu pun nanti tergolong lagi menjadi beberapa eh,
bagian sesuai urutannya seperti itu. Nah, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method. Nanti kalau diartikan mundur, teman-teman. Jadi metode yang baru itu terbukti ampuh seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, kadang si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang tidak penting, yang mana jadi kalimatnya itu boros atau pemborosan, teman-teman, atau keliru gitu ya. Nah, contoh kalimat yang mengandung penambahan kata adalah Faker is the most best LOL player in the world. Di sini ada yang harus dihapus dan langsung keduluan sama Miss Tita yaitu most. Betul. Karena petunjuknya teman-teman adalah di kata best. Itu adalah bentuk superlatif dari kata good. Nah, jadi kata sifat good artinya baik atau bagus, itu komparatifnya atau caranya kita bilang lebih itu adalah better, lebih baik. Nah, untuk superlatifnya, untuk bilang yang paling, itu kita jadikan best. Nah, tidak perlu ditambahkan most lagi ya, karena best itu sudah bentuk superlatif, teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan most lagi, nanti jadi pemborosan superlatif gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar berbunyi, Faker is the best LOL player in the world. Nanti kalau diartikan ya Faker adalah pemain League of Legends terbaik di dunia, seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk soal yang terakhir, si pembuat soal itu kadang menghilangkan satu kata yang penting di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kadang yang dihilangkan itu cuma secuil-cuil, misalkan kayak misalnya kayak in, misalnya kayak the, misalnya kayak of. Jadi kayak kecil-kecil gitu. Tapi walaupun kecil, kalau nggak ada kata itu menjadi salah. Nah, contoh kalimat yang saya maksud misalnya, one of the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang, kata apa dan di mana, teman-teman? Oke, betul. Yang hilang adalah kata of, that's right. And where is it? Where it should be? Where should it be? I mean. Iya, harusnya one of the most ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Jadi salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Nah, jadi kalau disimpulkan ada empat sebenarnya ya, teman-teman, ada empat bagaimana si pembuat soal itu sebentar saya ambil dulu ya, teman-teman, mengganti atau merubah kalimat yang benar menjadi salah. Ya, yang pertama tadi merubah kata yang harusnya benar jadi salah. Oke. Kemudian menukar dua posisi kata yang harusnya AB menjadi BA, jadi salah. Kemudian yang ketiga, menambahkan kata yang tidak perlu, akhirnya jadi pemborosan. Dan yang keempat, menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat, jadi salah. Nah, empat kesalahan tadi itu ada urutan, ada apa ya namanya teman-teman? Ada kategorinya gitu ya. Yang pertama namanya misformation, dari kata formation, pembentukan gitu ya. Nah, misformation itu adalah pembentukan yang keliru. Nah, contohnya tadi pembentukan yang keliru, si pembuat soal itu merubah yang awalnya did not work, verb 1 ya harusnya, menjadi worked. Nah, memang betul di situ kita butuh kata kerja, tapi bukan bentuknya verb ed, tapi harusnya verb 1 karena ada did. Materi kita tentang auxiliary. Ya kan, teman-teman? Atau yang tadi, yang able produce tadi, jadi si pembuat soal itu merubah katanya, bahkan kelas katanya juga ikut berubah, teman-teman. Jadi menjadi petunjuk teman-teman itu adalah dari kelas katanya. Dari kelas katanya aja udah keliru gitu ya. Karena able kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus diganti menjadi kelas kata yang lain yang artinya mungkin sama supaya pesannya juga sama. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah dua jenis misformation. Ada yang kelas katanya itu tidak berubah, ya, tapi bentuknya yang berubah jadi salah. Namanya adalah inflectional error, teman-teman. Atau kelas katanya sendiri itu pun sudah dirubah sama si pembuat soal. Atau kalau disebutnya adalah derivational error. Hanya nama, nggak penting ya teman-teman. Intinya teman-teman tahu cara membenarkannya harus dirubah katanya. Gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam misformation dan misformation itu adalah jenis soal yang paling banyak keluar di error analysis. Bisa dibilang 80 sampai 95% soal error analysis itu adalah misformation. Jadi hampir semua, teman-teman, itu adalah misformation. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada misordering dari kata order, urutan, teman-teman. Ordering itu pengurutan. Nah, misordering itu pengurutan yang tidak tepat atau yang keliru. Jadi harusnya urutannya AB menjadi BA. Contohnya tadi yang the method new harusnya the new method was proven to be effective seperti itu. Gitu ya. Jadi adjektif dulu baru kata benda.
Kemudian berikutnya ada addition dari kata add, teman-teman, menambahkan. Jadi addition itu penambahan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu memang sengaja menambahkan satu kata ke dalam kalimat itu menjadi tidak efektif kalimatnya, eh, tidak ringkas gitu ya, teman. Jadi kayak kebanyakan atau pemborosan. Contohnya tadi yang the most best tadi harusnya the best saja. Karena the best sudah superlatif, tidak perlu ditambahkan kata most lagi. Apalagi dikasih st belakangnya ya. The bestest itu jangan teman-teman, itu secara grammar salah gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya omission dari kata omit. Omit itu menghilangkan. Jadi omission itu penghilangan kata. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat menjadi tidak ada. Dan yang dihapus itu biasanya kecil-kecil, teman-teman. Misalnya an, misalnya at, misalnya gitu ya, atau the, atau in dan sebagainya. Tapi walaupun itu kecil atau sedikit katanya ya, tapi itu kalau nggak ada jadi keliru. Seperti itu. Nah, contohnya tadi yang one the most important skills harusnya adalah one of the most important skills to acquire is communication. Karena kalau nggak ada of di sini, subjeknya double, teman-teman. Ada one di situ sebagai kata ganti ya. Sedangkan di situ setelahnya ada dimulai determiner. Determiner itu pasti memulai noun phrase baru. Nah, ada noun phrase lagi berarti subjeknya double. Yang satu pronoun, yang satu kata benda. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, makanya harus dirubah yang kata benda ini menjadi keterangan dengan cara ditambahkan of sebelumnya, preposition. Gitu ya. Nah, untuk contohnya di soal kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan diberikan satu kalimat lengkap seperti ini. Tidak ada titik-titiknya, teman-teman. Nah, tapi dari kalimat lengkap itu ada 4 yang digarisbawahi dan teman-teman diminta untuk mencari di antara 4 ini yang mana yang keliru. Seperti itu. Nah, caranya kalau teman-teman belum terbiasa ya dengan soal error analisis, bisa pelan-pelan dengan cara sentencing. Sentencing itu materi kita hari pertama sampai hari kelima, teman-teman. Yaitu mengecek kelengkapan kalimat dan juga bentuk kalimat. Seperti itu. Jadi kelengkapan kalimat pertama cari subjek dan predikat. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu develop. Di situ verb 2 karena ada objeknya ya. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah kata benda cultures. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap dan bentuknya sudah benar ya, subjek dulu baru predikat. Nah, kalau sentencing tidak ada masalah, chapter 1 sampai chapter 5 nggak ada masalah, maka teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi, karena biasanya itu masalahnya adalah dengan phrasing, teman-teman. Oke, jadi phrasing itu materi kita hari ke-6 sampai hari ke-8. Nah, untuk yang pertama, over itu preposisi, diikuti kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan ditaruh di awal kalimat itu tidak masalah, teman-teman ya. Nah, biasanya ada koma untuk memisahkan dengan subjeknya. Jadi yang alfa sudah benar secara kelas kata, gitu ya. Kemudian kalau yang bravo ada kata much, dia adalah kata sifat. Dan kata sifat itu menjelaskan kata benda. Di sini kata benda yang dijelaskan adalah cultures ya. Dan kata sifat itu letaknya di awal atau di sebelumnya kata benda, terutama determiner ya, itu sebelumnya kata benda. Nah, jadi secara kelas kata sebenarnya sudah benar, teman-teman. Nah, tapi secara pemilihan kata atau vocab, cultures ini kan kata benda jamak ya, karena ada S-nya. Jadi petunjuk teman-teman di sini adalah cultures ini, ada S-nya, dia jamak. Nah, kalau jamak, tidak bisa kita pakai much. Much itu hanya dipakai untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Misalnya darah, teman-teman, blood. Misalnya udara, air. Misalnya air, water. Misalnya informasi, information. Misalnya waktu, time. Dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu pakai much nggak apa-apa. Much time, much money, much blood. Nah, tapi kalau cultures jelas di situ ada S-nya, artinya dia bisa dihitung dan jamak. Maka pakainya bukan much tapi many. Sama-sama kata sifat, tapi penggunaannya beda. Kembali lagi yang di awal saya sampaikan tadi, vocab di sini sangat dipakai teman-teman atau sangat membantu. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah teman-teman untuk mengerjakan error analisis ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang merasa sir vocab saya kurang, sama teman-teman, vocab saya juga kurang. Caranya memperkaya vocab adalah dengan sering-sering ketemu. Caranya latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis, karena kalau nggak ditulis pasti hilang teman-teman. Jangan hafalan ya, tapi karena hafalan bukan belajar menurut saya teman-teman. Ditulis aja, nanti sering-sering dibuka gitu aja. Nah, contohnya itu tadi cara mengerjakannya ya.
Nah, di situ there sudah benar. There itu kata sifat menjelaskan kata benda jamak teknis, nggak ada masalah. There ini kembalinya ke cultures, yang mana dia jamak. Nah, berarti pakai there sudah benar, teman-teman. Gitu ya. Nah, setelahnya there itu diikuti teknis jamak nggak apa-apa, tunggal juga nggak apa-apa. Tapi di sini konteksnya jamak karena kebudayaannya banyak, maka tekniknya juga banyak. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo harusnya itu many, teman-teman. Nanti kalau diartikan eh, apa ya? Kalau di over the course of history itu di sepanjang sejarah gitu ya, di sepanjang sejarah atau dalam perjalanan sejarah banyak cultures, jadi many cultures itu banyak kebudayaan itu mengembangkan teknik-teknik pertanian atau agrikultur mereka sendiri seperti itu. Nah, contoh kedua, caranya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa bisa dengan cara cek subjek predikatnya dulu. Nah, di situ ada auxiliary has ya, teman-teman, diletakkan di sebelumnya subjek. Kemudian ada verb setelahnya. Ini adalah bentuk inversi. Ya, jadi auxiliary dulu atau bagian dari predikat dulu maksud saya. Kemudian dia baru diikuti subjek, kemudian diikuti verb setelahnya. Nah, ini inversi, teman-teman. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek atau materi kita hari keempat. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, saya akan tanya ke teman-teman. Kenapa atau ada kata apa yang membuat kalimat ini diinversi, teman-teman? Sambil kita review ya. Atau kenapa kok kalimat ini diinversi? Kenapa kok dibalik? Iya, betul. Karena ada kata rarely. Rarely itu termasuk ke dalam negative adverb atau keterangan yang dimaknakan atau yang dianggap sebagai negatif. Gitu ya. Nah, karena dianggap sebagai negatif, dia menjadi negative adverb atau penanda inversi nomor 3. Ketika diletakkan di awal kalimat atau di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek gak mau ketemu. Maka ada bentuk yang namanya inversi itu. Ya, jadi inversi secara bentuk sudah benar subjek predikatnya. Kemudian has diikuti verb 3 ya, nggak ada masalah teman-teman. Memang auxiliary have gandengannya verb 3. Kemudian ada predikat lagi teman-teman. Di situ ternyata ada verb 1 yaitu grow. Kemudian subjeknya, nah ini yang nggak ada subjeknya teman-teman. Berarti yang salah grow-nya ini. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi kalau tidak ada subjek lagi, ya kan? Nah, jadi yang salah adalah grow-nya ini. Nah, kalau kita analisa, memang as di sini bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, teman-teman. Ya. Nah, cuman kalau dia conjunction kan harusnya setelahnya subjek predikat. Sedangkan di situ cuma ada predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Nah, berarti ini adalah preposition, yang mana aturan preposisi itu harus diikuti kata benda dulu, baru nabrak preposisi lagi atau bagian kalimat yang lain gitu ya. Nah, jadi grow ini yang kelas katanya kata kerja itu harusnya ditempati oleh kata benda. Seperti itu. Sir, itu the rapid bukan kata benda ya. Nah, kita cek aja teman-teman di kamus ya. Karena memang tempat kita mengecek kelas kata adalah di kamus. Kita cari kata rapid. Rapid itu artinya cepat, teman-teman ya. Sama kayak quick, sama kayak fast, sinonim. Nah, karena dia cepat, dia menunjukkan sifat suatu benda. Jadi dia adalah kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Ya, yang bisa jadi subjek cuma noun atau kata benda, atau kalau nggak gitu pronoun atau kata ganti. Seperti itu. Maka kalau dianalisa di soal tadi itu belum ada subjek dari kata grow, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya the rapid itu bukan noun, jawabannya bukan. Seperti itu. Karena the kata sifat, rapid juga kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti grow di sini ini harus kita rubah menjadi kata benda. Ada yang tahu kata benda dari kata growth? Dari kata grow, teman-teman. Grow itu artinya tumbuh. Apa bahasa Inggrisnya? Pertumbuhan. Oke, ini ya teman-teman. Jadi iya betul growth. Jadi grow itu adalah kata kerja. Kalau growth itu kata benda. Jadi itu harusnya diisi dengan growth, diisi dengan kata benda. Jadi kalimat yang benar berbunyi, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi kalau diartikan jarang eh, jarang sekali telah apa ya gimana ya? Jarang teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang sama besarnya kepada masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu.
Sir, itu misal nggak diinversi kalimatnya jadi apa? Nah, kalau nggak diinversi jadinya seperti ini, teman-teman. Subjeknya dulu ya, tapi kalau nggak diinversi, jadi subjeknya dulu di situ adalah a communication technology gitu ya, a communication technology has auxiliary pertama dulu, baru diikuti keterangan teman-teman. Has rarely had as great dan bla 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 sampai terakhir. Oke. Nah, ini yang nggak diinversi teman-teman. Jadi subjeknya adalah a communication technology, predikatnya adalah has had. Nah, keterangan diletakkan di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Misalnya kata not, misalnya kata always, misalnya kata never, itu bisa diletakkan di sini. Gitu ya. Sama kayak kita misalkan I will always love you misalnya. Nah, itu kan will love itu adalah auxiliary verb-nya atau predikatnya dan di tengahnya ada kata always yang mana itu keterangan. Nah, tapi ketika rarely ini yang negatif adverb dipindah di sebelum subjek dan gak ada komanya, itu materi kita hari keempat. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi, Mister, tentang materi kita hari keempat. Gitu ya. Nah, kenapa kok ada head-nya? Karena auxiliary has itu harus diikuti verb 3. Jadi head-nya di sini harus diikuti, maksudnya harus dibentuk menjadi verb 3. Has yang di sini artinya telah ya, itu auxiliary, teman-teman. Head yang kedua ini adalah verb murni dari kata have, artinya memiliki. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, kalau teman belum terbiasa cari dulu subjek predikat. Atau kalau sudah terbiasa enak, teman-teman. Misalnya ya, tarik dari depan ke belakang, shapes itu adalah verb SES, subjeknya erosion, tunggal, berarti verb SES nggak ada masalah. Tarik ke belakang lagi, di situ ada in much. Nah, karena di sini menjelaskan kata shapes-nya ya, teman-teman, yang mana membentuk gitu ya. Membentuk, apa namanya, kata kerja. Nah, itu nggak bisa dihitung. Kata kerja itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Yang bisa dihitung itu cuma kata benda. Gitu ya. Nah, maka pakainya selalu keterangan much, nggak pernah in many, itu nggak pernah. Seperti itu untuk menjelaskan kata kerja. Oke. Nah, di sini yang salah adalah, jadi ini tips teman-teman. Kalau teman-teman menemukan empat yang digaris bawahi atau di antara empat yang digaris bawahi ada beberapa yang digaris bawah itu dua kata, maka teman-teman cek yang digaris bawahi dua kata. Karena kemungkinan besar itu adalah kebalik. Oke, jadi dia bisa saja kebalik. Nah, contohnya ini teman-teman. Ini kebalik ya yang digarisbawahi. Materi kita chapter 6 sama kayak method new tadi. Harusnya the new method. Ya kan? Nah, di sini juga sama. The manner same itu harusnya kita balik menjadi the same manner. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Oke, jadi kalimat yang benar untuk soal ini adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin itu membentuk uh, penampakan daratan atau daratan-daratan gitu ya, dengan sangat sama dengan gimana ya, Mbak? Atau sangat sama dengan cara gitu ya, erosi yang dilakukan oleh air atau erosi oleh air gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie secara teori adjektif dulu baru diikuti kata benda. Jadi harusnya the same manner, bukan the manner same. Seperti itu. Materi kita hari ke-6. Contoh berikutnya, tarik dari mana? Sama. Kalau misalkan ada dua yang digaris bawahi, teman-teman perlu curiga. Karena biasanya dua kata yang digaris bawahi itu eh, bermasalah, teman-teman. Ya, entah dia kebalik, entah dia ditambahin, entah dia ada yang hilang di tengah-tengahnya. Nah, di sini ini ditambahin, teman-teman. Materi kita hari keempat. Sorry, hari ketiga, maaf. Tentang pasif. Pasif itu rumusnya ada yang masih ingat kalau di predikat? Boleh buka catatan, teman-teman. Di hari ketiga kita belajar tentang kata kerja yang pasif ya. Nah, kata kerja pasif itu rumusnya cuma dua. Yang satu sebagai predikat, yang satu bukan sebagai predikat. Nah, teman-teman masih ingat? Kalau di dalam predikat, kata kerja pasif itu rumusnya bagaimana, teman-teman? Ya, betul. Ada be verb 3. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada to be, terus diikuti verb 3, fix itu adalah pasif. Nah, teman-teman masih ingat tentang apa namanya? Tentang kata kerja pasif itu tidak boleh diberi apa atau tidak boleh ada apanya. Tidak boleh ada objek. Betul, teman-teman. Nah, berarti untuk soal ini itu terjawab ya. Ada yang harus kita hilangi di kalimat ini. Yang harus dihilangkan adalah kata apa?
That's right. Kata them itu adalah objek pronoun, teman-teman. Nah, kalau kita cek di kamus, itu malah dikasih ini ya, keterangan dia adalah objek yang dipakai di, maksudnya dia adalah kata ganti atau pronoun yang dipakai di objek. Contohnya, jadi them itu adalah pronoun atau kata ganti. Dia adalah objek form atau bentuk yang dipakai di objek dari kata they. Kalau they itu dipakai di subjek, teman-teman. Nah, kalau them itu dipakai di objek. Gitu ya. Nah, jadi kalau kata kerjanya pasif tidak boleh punya objek. Jadi yang salah adalah yang bravo atau jawabannya adalah bravo. Harusnya them kita hilangkan karena ini adalah additional error atau kesalahan penambahan kata gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil itu terbuat dari atau terbentuk dari sisa-sisa dari makhluk hidup yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh terakhir. Nah, ini yang penghilangan kata yang penting di dalam kalimat. Ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada dua kata yang digarisbawahi, teman-teman cek dulu dua itu. Walaupun ada kadang tiga ya, teman-teman. Eh, kadang itu ada tiga kata, tapi yang saya maksud tadi dari kesalahan yang apa tadi misordering itu yang dua. Jadi kalau ada dua yang digarisbawahi, teman-teman coba cek dulu. Itu kemungkinan terbalik, kemungkinan penambahan salah satunya ya. Kemungkinan juga ada yang hilang di tengah-tengahnya. Nah, contohnya ini. Ini adalah contoh dua kata yang digarisbawahi yang mana tengah-tengahnya itu ada yang hilang, teman-teman. Ya. Nah, jadi beberapa kata benda diciptakan oleh Tuhan itu cuma ada satu. Alias benda itu sudah pasti jelas. Kalau kita bilang ke seseorang tentang universe atau alam semesta, pasti orang itu tahu alam semesta yang mana yang kita maksud. Karena alam semesta itu cuma ada satu. Gitu ya, teman-teman. Nah, of course, berarti kalau kata benda itu sudah jelas dan sudah diketahui oleh semua orang, maka harus dikasih the. That's right. Kalau teman-teman mau cek, ini jenis kata benda namanya singularity noun. Atau kata benda yang cuma ada satu di kehidupan inilah gitu. Atau di kenyataan itu cuma ada satu. Maka harus dikasih the, teman-teman. Gitu ya. Contohnya harusnya kalimatnya berbunyi, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, energi dalam berbagai macam bentuk merupakan uh, force itu apa ya? Gaya gitu ya. Gaya yang melatar belakang atau gaya yang mendorong atau uh, faktor yang melatar belakangi gitu ya, teman-teman. Di balik seluruh proses di alam semesta. Seperti itu. Nah, dari kelima contoh tadi, yang masing-masingnya ya, misformation, ada yang kelas katanya sudah benar, bentuknya salah. Kemudian yang kedua misformation, yang kelas katanya sudah salah. Kemudian misordering, kemudian addition, dan omission. Adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut uh, ke latihan buat teman? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh unmute, teman-teman. Sepertinya tidak ada. Kak, soal nomor tiga, sebentar. Ini satu, dua, tiga. Iya, Miss, gimana? Water dust. Nah, seperti then, jadi us itu perbandingan apa namanya as atau the same as itu setelahnya as itu boleh diikuti subjek predikat, sama kayak more than. Yang nggak bisa itu yang the most, teman-teman, ya. Jadi more than ini materi kita hari keempat tentang inversi ya. Jadi more than itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi. Oke. Nah, as juga sama atau the same as juga sama, teman-teman, yang artinya sama dengan. Nah, setelahnya as-nya itu boleh diikuti subjek predikat. Apakah boleh diinversi? Jawabannya boleh juga, teman-teman. Gitu ya, walaupun di TOEFL tidak pernah muncul soal ini, tapi jawabannya boleh juga diinversi. Seperti itu. Jadi di situ ada erosion by water, subjeknya, erosionnya ya. Predikatnya adalah does. Kenapa pakai does? Karena sebelumnya pakai shapes. Maksudnya juga membentuk gitu ya. Karena verb SES, maka pakainya di sini juga antara verb satu atau verb SES. Do atau does gitu teman-teman. Karena subjeknya satu ya pakainya does. Gimana Miss Nisa? Apakah sudah dapat maksud saya?
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya mute dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya. Silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Ada yang sudah nemu jawaban atau mau saya kasih petunjuk, teman-teman? Petunjuknya teman-teman di sini adalah preposisi. Preposisi itu wajib diikuti kata benda atau kata ganti setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Ya, betul. Jawabannya adalah digested ya. Jadi petunjuk teman-teman di sini adalah kata for. For itu adalah preposisi setelahnya harusnya diikuti kata benda. Nah, jadi harusnya bukan digested tapi digestion. Ya, teman-teman. Kalimat yang benar berbunyi, in the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Jadi kalau diartikan, dalam kantung gall itu kantung empedu kalau nggak salah ya, teman-teman. Jadi dalam kantung empedunya manusia, bile itu kalau nggak salah cairan empedu itu disimpan sebelum dia dikeluarkan untuk pencernaan. Jadi for digestion. Oke, jadi jawabannya yang delta. Diingat-ingat materi kita hari ke-7, teman-teman ya, tentang adverb dan preposisi. Preposisi setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada yang menjawab Alfa, ada juga yang menjawab Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya memberikan jawabannya, saya punya dua kalimat di sini dan saya minta teman-teman untuk membandingkan ya. Kalimat yang mana yang masuk akal atau yang enak didengar. Dan kalimat yang mana yang tidak masuk akal atau tidak enak didengar. Contoh, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Sorry, yang lalu, teman-teman. Nah, saya ulang lagi ya. Coba teman-teman dengarkan dengan seksama. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira enak yang mana? Nah, enak yang pertama. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata selama. Kalau di dalam bahasa Inggris kan itu jadinya for. Ya, atau kalau saya bilang, kalau saya balik maksud saya, ada for yang diikuti oleh kata benda waktu. Itu cukup diikuti berapa lamanya, bukan kapan mulainya. Karena kalau kita mau pakai yang lalu, itu pakainya bukan selama, teman-teman. Tapi pakainya adalah since atau sejak. Gitu ya. Jadi di sini ada penambahan kata yang tidak perlu, ada kata yang harus kita hapus, yaitu yang delta, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta ya, for diikuti duration, harusnya nggak perlu pakai ago. Nah, yang has sudah benar karena subjeknya bukan tides, teman-teman. Subjeknya adalah cycle. Tides di situ sebelumnya ada preposisinya, dia keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya, jadi subjeknya yang cycle. Kemudian kalau yang Bravo, in shaping, preposisi diikuti gerund. Jadi kata kerja yang dibentuk menjadi kata benda. Nggak ada masalah, sudah benar ya. Apalagi dia punya objek, jadi memang aktif di situ. Kemudian millions, jadi gini teman-teman.
Kalau ada satuan, misalnya 100 gitu ya, ratus gitu. Nah, ratus itu kalau misalkan dia ada satu, dua, tiganya, misalkan 500, itu jangan dikasih S. Jadi 500 aja. 500 people. Nah, tapi kalau tidak ada limanya, tidak ada penanda jumlahnya, cuman 100 aja, kita nggak bisa bilang ratus people itu nggak bisa. Kita harus jadikan ratusan. Nah, berarti ratusnya ini banyak, teman-teman. Kalau ratusan, otomatis 100-nya kita tambahkan S. Hundreds of, nah, people. Dikasih of ya, tapi karena nggak jelas berapanya, teman-teman. Jadi, hundreds of people. Seperti itu. Itu ada dua pembentukan. Yang pertama, kalau ada penanda jumlahnya, hundred, thousand, million, trillion, dan sebagainya, billion, itu nggak perlu ditambahkan S. Tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya, misalnya cuman 100 aja, harus di S kan, hundreds, terus diikuti of, baru kata benda jamaknya. Gitu ya, teman-teman. Kalau satu hundred, maksudnya 100 ya. Kalau 100 ya a hundred aja, teman-teman. Atau 100 gitu ya. Jadi a hundred people. A hundred itu kalau ditulis gini, teman-teman. Ya kan? Jadi yang dia adalah penanda jumlah atau kata sifat, dan kata sifat itu nggak bisa dihitung kecuali ketika dia tidak jelas jumlahnya berapa. Kan kita nggak enak cuma bilang ratus. Nah, masa cuma nol nol gitu? Nol nol people. Kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka ini harus di S kan. Jadi ratusnya itu jadikan S, jadinya ratusan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang ditambahkan S atau tidak itu bukan hundrednya tapi orangnya. Jadi people atau misalkan bendanya. A hundred, apa misalkan animals, a hundred books, a hundred years, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada e-nya, nggak ada one-nya, nggak ada lima dan sebagainya, hundred aja, kasihkan s, teman-teman. Hundreds of years, thousands of years. Tapi kalau ada e-nya jangan dikasih s ya, jadi a thousand years, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi, jadi jawabannya yang delta. Kalimat yang benar, the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Siklus dari gelombang pasang itu telah berperan penting dalam membentuk daratan pantai selama jutaan tahun. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab it atau yang bravo. Jawabannya teman-teman benar semua. Alasannya kenapa, teman-teman? Iya betul, karena dia pasif. Aturannya pasif, tidak boleh punya objek. Nah, sedangkan di sini ada objeknya. Nah, it itu harus kita hapus ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar itu berbunyi, all matter is made up of tiny particles called atoms. Jadi kalau diartikan, semua materi itu dibuat atau tersusun ya. Kalau make up itu satu kata, teman-teman, walaupun kelihatannya dua, dia adalah artinya membentuk atau menyusun gitu ya. Jadi kalau dipasifkan jadinya tersusun atau terbentuk gitu. Jadi terbentuk dari partikel-partikel kecil yang disebut atom gitu ya. Next ke next number, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Sidis major. Ya, betul. Jawabannya alpha, teman-teman. Tapi mungkin saya pertanyaannya ke teman-teman, kenapa atau harusnya gimana, teman-teman itu? Atau saya kasih petunjuk ya, ini materi kita hari ke-6. Ya, misordering atau kebalik.
Harusnya major cities. Jadi materi kita hari ke-6, kalau ada kata sifat menjelaskan kata benda dan dia nempel, harusnya kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi yang benar kalimatnya berbunyi, most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Jadi kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Ya. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Atau saya kasih petunjuk ke teman-teman ya. Nah, petunjuknya teman-teman di sini adalah salah satu dari. Nah, kalau salah satu dari berapa, teman-teman? Nah, itu petunjuknya dari saya. Oke, atau kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah Saffron, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, ya. Nah, kalau kita lihat satu-satu yang digarisbawahi, yang alpha derived itu verb 3 ya. Derive itu artinya mendapatkan atau memperoleh, dia butuh objek. Kalau nggak ada objeknya berarti dia pasif, teman-teman. Nah, ini verb 3 ya, bukan predikat. Nah, sudah benar pasif tidak ada objeknya. Jadi yang alpha bukan jawabannya. Derived from the stigma of crocus flowers is, dia pakai is karena subjeknya tunggal. Sudah benar, teman-teman. One of, nah kalau ada penanda jumlah dikasih of, wajib dikasih the atau teman-temannya the baru ketemu kata bendanya. Jadi the di situ sudah benar, teman-teman. Oke, diingat-ingat ya, materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Lebih tepatnya di determiner itu ada cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, itu kalau dia ada of-nya, tidak boleh langsung diikuti kata benda. One of people itu nggak bisa. One of friends itu nggak bisa. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Contohnya, one of the people, one of my friends, gitu ya. Dan kalau sudah ada one of, pasti benda setelahnya harus jamak. Karena one of itu artinya salah satu dari. Nggak mungkin kita hanya bilang salah satu dari saya, salah satu dari kamu, salah satu dari dia. Itu nggak mungkin, teman-teman. Namanya salah satu itu dari banyak. Salah satu dari kami, yang benar ya. Salah satu dari kita, salah satu dari kalian, salah satu dari mereka. Jadi salah satu itu benda setelahnya harus jamak. Nah, jadi yang salah di sini adalah kata spice. Oke, itu harusnya kita jamakkan. Jadi kalimat yang benar adalah pakai spices. Ya. Jadi yang benar saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Kalau diartikan saffron yang diperoleh dari stigma itu kalau saya nggak salah artinya putik ya, teman-teman. Jadi putik bunga krokus atau bunga-bunga jenis krokus merupakan salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Ya, betul. Teman-teman, jawabannya adalah yang alfa ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada dua pilihan, dan dia tempatnya di subjek semua gitu ya misalnya, dan antara dua-duanya itu nggak cocok, nggak bisa gandeng. Contohnya ini teman-teman, many sama wealth itu nggak bisa gandeng ya. Nggak bisa gandengnya kenapa? Many of the atau teman-temannya the, contohnya kepemilikan ya, kepemilikan atau possessive adjective itu keluarganya determiner nomor 1, 2, 3 teman-teman.
Ya, jadi kalau sudah ada ini nggak pakai the nggak apa-apa. Nah, jadi many of societies, kalau pakai many, bendanya harus jamak. Sedangkan wealth ini nggak bisa dihitung, teman-teman, nggak bisa dijamakkan. Gitu ya. Nah, kalau bendanya yang nggak bisa dijamakkan, harusnya bukan pakai many. Jadi ini yang salah entah salah satu. Ya, entah many-nya, entah wealth-nya. Karena mereka nggak bisa jadi satu, teman-teman. Nah, di situ petunjuknya teman-teman adalah di dalam predikatnya. Predikatnya menggunakan is. Nah, kalau predikatnya is, itu berarti subjeknya itu tunggal, teman-teman. Atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal karena nggak bisa dijamakkan. Gitu ya. Nah, jadi yang wealth-nya ini sudah benar. Yang salah adalah many-nya itu harus kita ganti jadi much. Gitu ya. Jadi itu bisa juga jadi petunjuk. Kalau misalkan dua kata itu nggak bisa gandeng atau nggak mungkin secara penggunaan gandeng, berarti kan salah satu yang salah, teman-teman. Jadi pilihannya tinggal dua itu, antara ini atau ini, karena dua-duanya ini nggak bisa gandeng gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal cari petunjuknya. Karena dia tempatnya di subjek, subjek dan predikat dalam bahasa Inggris itu selalu agree atau concord. Maksudnya concord itu atau agree itu harus gandeng, maksudnya harus sesuai, teman-teman. Contohnya di situ pakai is itu disesuaikan atau dipakai oleh subjek tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Berarti well sudah benar. Yang salah adalah many-nya. Karena kalau many of the maka predikatnya harusnya are bukan is. Hello? I'm sorry guys, I get trouble. Okay, I'm sorry, I get trouble with my connection, but I'm back now. Okay, yeah, that's right. My connection was back. Okay, but I'm back. So let's continue, okay? Jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Nanti kalau dibaca harusnya much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Kalau diartikan banyak dari kekayaan masyarakat itu dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, jangan takut salah, agak panjang ya, tapi silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, thumbs up. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah menemukan jawaban, silahkan dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo. Are you sure? The answer is Bravo guys. Ini materinya sama loh ya dengan yang tadi. Jadi kalau ada one of the, benda setelahnya wajib jamak, teman-teman. Nah, karakteristik ada S-nya sudah benar di situ. One of the kan salah satu dari karakteristik. Nah, petunjuknya teman-teman di sini adalah penggunaan fanboys and. Nah, and itu ketika menghubungkan bagian kalimat yang sama harus setara, ya. Nah, di situ kalau kita lihat, and di sini menghubungkan kata benda legs setelahnya. Legs itu kan artinya kaki. Sebelumnya ada kata wings, artinya sayap. Sebelumnya lagi ada kata head, artinya kepala. Nah, maka di sebelumnya ini yang Charlie ini harusnya bukan abdominal, karena kalau kita cek di kamus, kata abdominal atau kata yang berakhiran dengan al-al ya, teman-teman. Kita cek dulu. Kata yang berakhiran dengan al-al, walaupun nggak semua ya, bisa dibilang 90% gitu. Dia adalah kata sifat atau adjektif. Jadi paling beda. Sedangkan kepala, kemudian kaki, kemudian sayap, kemudian perut tadi dia adalah kata benda. Seperti itu. Halo, tes tes. Suara saya jelas ya, teman-teman? Halo, tes tes. Oke, jelas ya, mohon maaf. Karena tadi sepertinya ada sedikit ada kendala koneksi, teman-teman. Oke, jadi kalau kita kembali ke PowerPoint, jadi yang salah adalah yang Charlie ya, itu harusnya kita ganti menjadi kata benda. Jadi, sorry. Jadi harusnya bukan apa namanya, abdominal, tapi harusnya abdomen.
Jadi bentuk kata benda dari abdominal adalah abdomen. Kalimat yang benar berbunyi, one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax, from which the head, abdomen, wings, and legs arise. Kalau diartikan salah satu dari karakteristik-karakteristik pembeda gitu ya dari ekor kupu-kupu adalah toraksnya. Yang dari toraks itu atau yang darinya kepala, perut, sayap, dan kaki itu muncul. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Nah, ada yang tahu petunjuk teman-teman di soal itu kata apa, teman-teman? Atau yang delta itu harusnya diganti menjadi apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Harusnya government ya, karena di situ ada preposition of. The United States di sini adalah kata sifat ya, teman-teman, yang menunjukkan location atau origin. Ya, jadi di kata sifat itu ada origin atau location. Nah, kalau the United States ya tetap the United States. Kalau Indonesia jadi Indonesian. Japan jadi Japanese. Kemudian Vietnam, Vietnamese. China, Chinese gitu ya. Tapi kalau United States tetap teman-teman, United States seperti itu. Nah, jadi yang benar ini harusnya bukan governmental tapi government. Jadi kalimatnya harusnya The Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Jadi kalau diartikan Dewan Keamanan Dalam Negeri, mungkin kalau diartikan seperti itu ya, itu mengawasi keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, alasannya kenapa? Karena for di situ memiliki dua objek. Objek yang pertama adalah it, objek yang kedua adalah kata benda tensile strength. Nah, ini tidak bisa, teman-teman. Oke. Jadi salah satu saja. Nah, it di situ itu harusnya kita letakkan kata sifat, bukan kata ganti untuk menjelaskan kata benda strength. Jadi harusnya bukan it tapi its, teman-teman. Oke, jadi possessive adjective dari kata ganti it. Jadi kata sifat kepemilikan maksud saya gitu ya. Untuk menggantikan kata ganti atau pronoun it di sini. Jadi kalimat yang benar, Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Kevlar yang diketahui karena kekuatan tensile itu kekuatan yang sangat baiknya gitu ya, kekuatan kekerasan yang sangat tinggi itu digunakan dalam pelindung tubuh dan alat perlindungan yang lain atau gear itu apa ya kalau perlindungan tubuh dan mungkin ini teman-teman peralatan perlindungan maksudnya gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Nah, saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie berarti tidak terjebak ya, teman-teman. Nah, di sini alasannya kenapa kok yang Charlie, atau gini, pertanyaan saya ke teman-teman. Is di situ harusnya diganti jadi apa, teman-teman? Iya, betul. Harusnya are ya. Karena subjeknya itu jamak. Jadi lionfish, di situ dia jamak, teman-teman. Bukan tunggal. Memang kalau jenis-jenis ikan itu ya, fish, kemudian lionfish misalnya, kemudian starfish, contohnya yang tadi sore ada lungfish. Nah, itu jamaknya juga sama, tidak ditambahkan s atau is, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita bisa tahu lionfish ini jamak, kita menemukan ada kata ganti. Jadi cari petunjuk lain yang menunjukkan apakah dia ini tunggal atau jamak. Nah, di situ ada kata ganti yaitu there, teman-teman. Yang mana kembalinya ke lionfish. Nah, kalau pakai there berarti lionfishnya ini banyak. Nah, kalau banyak nggak boleh pakai is, pakainya adalah are. Betul, teman-teman. Jadi harusnya kalimatnya lionfish known for their vibrant colors and venomous spines is invasive species in parts are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Gitu ya. Nah, salah satu yang tidak berubah spesies ini, teman-teman. Spesies itu tunggalnya juga spesies, jamaknya juga spesies. Jadi kalau sebuah spesies itu a species. Banyak spesies itu many species. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan lionfish itu berarti ikan singa gitu ya. Ikan singa yang dikenal karena warnanya yang berwarna-warni atau penuh warna dan tulang belakangnya yang beracun adalah are gitu ya. Spesies invasif. Invasif itu yang ini ya, teman-teman, yang invasif itu dia berkembangnya cepat gitu ya di beberapa bagian Samudra Atlantik seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis seperti itu. N bisa jadi petunjuk kasar di soal. N-nya tidak bisa jadi petunjuk ya, teman-teman, karena N di situ itu menghubungkan menghubungkan objek dari preposisi for. Nah, objek itu nggak bisa menentukan apakah predikatnya harus tunggal atau jamak ya. Yang menentukan apakah subjeknya tunggal atau predikatnya itu pakai is atau are itu subjeknya. Nah, lionfish ini. Nah, cuman lionfish ini yang jamak dan tunggalnya sama, teman-teman. Sama-sama lionfish ya. Jadi kalau kita coba kita cek di kamus, teman-teman. Coba cari kata lionfish. Ada nggak ya? Lionfish. Nah, ternyata nggak. Nah, tapi di sini ada dogfish, teman-teman. Karena ada kata fish-fish gitu ya, sama oarfish. Ada sunfish juga. Jadi kalau ada yang jenis-jenis ikan seperti ini sama penggunanya. Coba ya kita cek dogfish dulu, nanti kita ke oarfish sama sunfish. Nah, dogfish itu adalah sejenis ikan kecil, sejenis hiu. Nah, itu jamaknya juga dogfish, teman-teman. Jadi dia bisa jamaknya sama. Pluralnya adalah dogfish. Walaupun dogfishes juga bisa. Fish itu juga bisa, fishes itu bisa ya. Nah, tapi yang sering dipakai untuk ngomongin jumlah satu spesies yang sama, itu pakainya uh, jamaknya adalah sama. gitu. Jadi dogfish ya dogfish gitu ya. Contohnya tadi ada sunfish. Nah, sunfish itu sejenis ikan. Jadi a fish that lives in the sea and has a large round body. Nah, ini bentuknya agak aneh gitu ya, teman. Tapi dia sejenis ikan. Nah, bentuk jamaknya itu juga sunfish. Tadi ada satu lagi, oarfish. Biasanya oar ya, tapi saya lihatnya tadi oarfish. Sorry, ternyata oarfish itu adjektif, teman-teman. Berarti oarfish ini ya, ikan apa namanya? Ada nggak? Oh, nggak ada, teman-teman. Nah, tapi ada starfish, catfish di situ ya, banyak. Coba kita cari starfish atau bintang laut. Nah, bintang laut itu jamaknya juga starfish, bukan starfish ya, seperti itu. Jadi kalau jenis-jenis ikan, jamaknya kadang sama. Maka teman-teman kalau menemukan subjek jenis ikan, cek dulu apakah dia jamak atau tunggal dengan cara menemukan kata ganti atau kepemilikan yang menunjukkan apakah dia jamak atau tunggal. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jadi kalau pertanyaannya N apakah tadi bisa jadi petunjuk? Jawabannya tidak bisa ya, teman-teman, karena dia menghubungkan dua objek dari preposition for. Nah, objek preposition itu nggak bisa menentukan predikat seperti itu. Kemudian selain kata ganti, apa kita bisa cari petunjuk dengan kata yang ditambahkan eser, misalnya colors. Um, Kayaknya nggak bisa ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan it's di situ pakainya it's vibrant colors, karena warnanya banyak gitu ya. Tapi yang punya cuma satu.
Nah, kan its-nya ini kan menunjuk ke lionfish. Ya, lionfish-nya ini kan tunggal, teman-teman. Nah, berarti jawabnya tidak bisa, teman-teman. Jadi colors ini nggak bisa jadi petunjuk, spines-nya juga nggak bisa jadi petunjuk ya. Karena tulang belakang dari ikan ini, mungkin kalau teman-teman nyari di Google, cari lionfish, itu gambarnya yang kayak, memang bentuknya, mukanya aneh, teman, tapi bentuknya itu bagus gitu loh. Jenis ikan itu yang bentuknya kayak ikan hias gitu. Cuman duri-durinya yang belakang itu ada banyak. Nah, itu spines. Walaupun ikannya satu, tapi durinya banyak, spines-nya banyak gitu. Nah, jadi bisa dibilang color sama spines-nya ini nggak bisa dijadikan petunjuk. Yang kita jadikan petunjuk adalah pengganti atau kata ganti di situ. Jadi there di situ adalah kepemilikan yang menunjukkan bahwa lionfish-nya ini jamak. Seperti itu. Tapi kalau ini its misalnya, teman-teman, known for its vibrant colors and venomous spines. Nah, berarti lionfish-nya ini tunggal. Jadi pakai is sudah benar. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sambil saya absen ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditulis di kolom chat. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, dan atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo japri aja ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.